Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah tadi saya jelaskan tentang prinsip-prinsip EDM dan pengisiannya serta perhitungan scoringnya, mari kita lihat sekarang lampirannya, ya, instrumennya itu seperti apa. Tadi dikatakan ada 5 bagian, bagian A, B, bagian C, D, dan E. Kita lihat bagian per bagian. Kita bahas terlebih dahulu satu bagian per bagian, yaitu bagian A tentang aspek kedisiplinan warga madrasah. Mari kita lihat indikator yang pertama, yaitu A1. Itu adalah apakah semua guru hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan berdasarkan kurikulum nasional. Nah, di sini indikator pencapaiannya ini dibedakan menjadi 4 tingkatan. Jadi tingkat 4 yaitu yang terbaik, yang amat baik, itu dicirikan indikatornya dengan selama 2 semester terakhir 90-100% guru hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah. Berarti kalau 90-100%, kalau ada yang tidak hadir, maka harus ada alasan yang jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit atau melahirkan atau naik haji dan lain sebagainya, maka masih memungkinkan untuk memperoleh skor 4. Kemudian diberi skor 3 kalau selama 2 semester terakhir ini 90-100% guru hadir, tetapi yang tidak hadir itu tidak ada alasan atas ketidakhadirannya, maka diberikan skor 3 karena itu menurunkan makna dari kedisiplinan guru madrasah. Diberi tingkatan 2 kalau selama 2 semester terakhir ini guru yang hadir antara 70-90, diberi skor tingkat 1 kalau kurang dari 70%. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi saya katakan, pengisian evaluasi diri madrasah ini harus ditunjukkan bukti-bukti fisik. Dalam hal ini, untuk indikator ini harus ada daftar absensi kehadiran guru, harus ada surat keterangan penyebab guru tidak hadir, bukti dari madrasah bahwa terdapat pengganti guru yang berhalangan hadir tersebut, sehingga proses pembelajarannya tidak terganggu. Nah, di kotak yang lain, ini tim penjaminan mutu harus mengisi ringkasan atas deskripsi temuan-temuan terhadap ketidakhadiran guru madrasah. Setelah itu baru mengisikan levelnya 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita lihat apa itu pada indikator berikutnya, yaitu A2. Yaitu menilai apakah guru madrasah mengajar di kelas sesuai jadwal mata pelajaran yang ditetapkan. Ini juga ciri dari kedisiplinan guru madrasah. Prinsip pengisiannya sama. Cuma saya ingin menekankan di sini apa yang dikatakan madrasah itu memiliki tingkat 4. Yaitu misalnya selama 2 semester terakhir 95%-100% guru mengajar di kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah. Tidak terdapat guru yang tidak dapat mengajar dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat. Misalnya karena sakit dibuktikan dengan surat. Ketidakhadiran guru di kelas juga tidak mengganggu proses pembelajaran karena dapat diganti dengan guru lainnya. Kalau mekanismenya berjalan seperti ini, maka madrasah itu dinilai dengan tingkat yang amat baik, yaitu tingkat 4. Tapi kalau selama 2 semester terakhir 95-100% guru hadir di kelas sesuai jadwal, waktu yang ditetapkan, tetapi guru yang tidak hadir ini mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu menurunkan nilai, menurunkan skor, ya, sehingga mendapatkan skor 3. Kalau selama 2 semester terakhir antara 80-90% guru yang hadir di kelas sesuai dengan jadwal, nah itu diberi skor 2, kalau kurang dari 80% diberi skor 1. Prinsipnya sama, bukti-bukti fisiknya juga diperlukan. Untuk kasus ini, bukti fisiknya ada daftar absensi kelas yang ditandatangani oleh guru dan perwakilan siswa. Nah, berikutnya untuk indikator yang A3, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat, yaitu mengukur apakah kepala madrasah melakukan supervisi secara rutin proses pembelajaran terhadap seluruh guru. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bentuk juga kedisiplinan dari warga madrasah, yang dalam hal ini yang diukur adalah kepala madrasah.
Dilihat selama 2 semester terakhir ini apakah kepala madrasah pernah melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti, bukan hanya melakukan supervisi saja, tapi dia menindaklanjuti hasil supervisi kepada semua guru. Nah, kalau demikian yang dilakukan oleh kepala madrasah, maka ini dapat skor 4. Tapi kalau selama 2 semester terakhir ini kepala madrasah pernah melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi, tidak ke semua guru tetapi hanya kepada 90% sampai 100% guru, nah skornya menurun menjadi 3. Tapi kalau hanya 80 sampai 90%, ya skornya 2. Kalau kurang dari 80%, skornya 1. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bukti fisiknya tentu berbeda. Kalau bukti fisik untuk aspek ini harus ada buku hasil supervisi kepala madrasah kepada guru. Dan nggak cukup itu juga, tim penjaminan mutu harus wawancara dengan tim atau dengan para guru. Itulah kira-kira untuk yang aspek ketiga atau indikator yang ketiga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, indikator berikutnya untuk aspek kedisiplinan madrasah ini adalah mengukur apakah semua siswa hadir di madrasah mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan. Mengikuti, ya, ini yang diukur sekarang siswa madrasahnya, ya. Kalau selama 2 semester terakhir ini 95% sampai 100% siswa hadir di madrasah sesuai kalender atau sesuai dengan jadwal. Dan jika terdapat siswa yang tidak hadir dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit, dibuktikan dengan surat dokter, maka indikator kedisiplinan siswa madrasah itu dinilai amat baik, yaitu dengan tingkat 4. Tapi kalau hanya 95 sampai 100% dan siswa yang tidak hadir itu tidak ada keterangan, itu berarti menurunkan suatu nilai kedisiplinan warga madrasah dan itu diberikan skor 3. Tapi kalau hanya 90 sampai 95% diberi skor 2, apapun alasannya. Kalau kurang dari 90% itu diberi skor 1. Nah, bukti fisiknya Bapak dan sekalian tolong diperhatikan, itu harus ada ditunjukkan buku absensi atau kehadiran siswa, jurnal harian guru piket, atau surat keterangan izin siswa, sehingga bukti-bukti ini nanti bisa digunakan oleh tim penjaminan mutu untuk memberikan skornya 1, 2, 3, atau 4. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat indikator yang kelima dari aspek kedisiplinan warga madrasah, yaitu untuk melihat apakah siswa ini aktif membaca atau meminjam buku yang tersedia dalam perpustakaan. Jadi disiplin nggak warga madrasah ini khususnya adalah siswa untuk aktif membaca. Ya, mutu kedisiplinan ini sangat penting untuk kemajuan madrasah. Nah, ini dilihat dengan apa? Dilihat dengan data apakah dalam 2 semester terakhir ini berapa siswa yang membaca atau meminjam buku yang tersedia di perpustakaan. Kalau 90-100% siswa membaca dan meminjam buku, nah itu artinya bahwa siswa-siswa ini punya budaya disiplin dan dapat skor 4. Tapi kalau hanya antara 80-90% maka diberikan skor 3, kalau 70-80 diberi skor 2, dan kurang dari 70 skor 1. Nah, bukti fisik yang diperlukan Bapak dan Ibu sekalian adalah buku kunjungan perpustakaan, buku peminjaman buku perpustakaan, dan rekapitulasi. Nah, kenapa ini penting Bapak dan Ibu sekalian? Kita tidak ingin hanya melihat apakah madrasah itu punya dan tidak punya perpustakaan. Itu tidak terlalu penting kalau siswanya tidak aktif untuk memanfaatkan perpustakaan. Dan selain daripada itu, gedung perpustakaan ini seringkali bukan dari tanggung jawab dari madrasah. Karena untuk membangun madrasah ini perlu suatu pendanaan. Untuk yang negeri banyak yang dibantu oleh pemerintah, untuk yang swasta oleh yayasan atau oleh orang tua. Tapi yang kita nilai ini adalah habitnya, ya, budayanya. Yang berikutnya adalah untuk aspek kedisiplinan sekolah ini adalah untuk menilai apakah madrasah ini melaksanakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Ini adalah suatu budaya mutu yang sangat baik, kedisiplinan ini, karena ini sangat besar pengaruhnya terhadap mutu madrasah. Suatu madrasah akan diberikan suatu penilaian yang amat baik jika madrasah ini melaksanakan seluruh penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang meliputi apa saja Bapak Ibu sekalian? Yaitu meliputi kesesuaian penugasan dengan keahliannya. Apalagi
Dilihat lagi dengan keseimbangan beban kerja, dilihat lagi keaktifan, dilihat lagi pencapaian prestasi, dan juga yang terakhir diikutsertakan dalam berbagai lomba. Nah, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian nanti dalam lampiran bahwa madrasah itu akan dapat skor 3 kalau madrasah itu hanya melaksanakan 4 dari 5 penilaian, ya. Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi yang saya sebutkan tadi di tingkat 4. Tapi kalau hanya 3 dari 5, maka diberi skor 2. Kalau hanya kurang dari 3 diberi skor 1. Nah, ini juga perlu adanya bukti-bukti fisik, yaitu daftar penugasan guru dan tenaga kependidikan dan latar belakang pendidikannya. Daftar beban kerja guru harus juga dilihat. Daftar keaktifan guru juga harus dilihat. Daftar pencapaian prestasi guru juga harus dilihat sebagai bukti nanti apakah betul-betul untuk indikator ini memperoleh skor 1, 2, 3, atau 4. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat indikator berikutnya untuk aspek kedisiplinan warga madrasah, yaitu apakah madrasah secara rutin melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan evaluasi diri terhadap kinerja madrasah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan. Ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Budaya ini sangat penting karena madrasah ini adalah milik bersama, ya. Guru harus memiliki suatu kebiasaan kepala sekolah dan warga sekolah yang lain untuk membicarakan apa yang kurang di dalam madrasah tersebut. Madrasah itu akan memperoleh suatu skor 4 apabila dalam satu semester ini mengadakan pertemuan minimum 3 kali. Ya, kalau hanya 2 kali maka ini diberi skor 3. Kalau hanya 1 kali skor 1 dan kurang atau tidak pernah maka diberi skor 1. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, bukti fisiknya gampang sekali karena akan dilihat daftar hadir rapat guru dan tenaga kependidikan, dan bukan hanya itu tetapi resumenya apa hasil pertemuannya itu, dan itulah yang akan dijadikan dasar tim penjaminan mutu untuk memberi skor 1, 2, 3, dan 4. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah 7 indikator yang menggambarkan tentang budaya kedisiplinan warga madrasah.